Shalom jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Tidak terasa sudah 5 bulan kita stay at home. Tapi biarlah dengan kesabaran kita akan segera berakhir, kita bisa bertatap muka dengan saudara sekalian. Saya tetap terus berdoa untuk saudara setiap hari lebih Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur di suasana hari kemerdekaan 17 Agustus ada pejuang-pejuang yang sudah berjuang untuk membebaskan negara kita. Terlebih kita punya pejuang yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memperdekakan kita dari segala dosa, dari segala kutuk maut. Marilah kita tidak berdiam diri, kita mau berjuang, melanjutkan karya Tuhan sesuai dengan amat agung untuk pergi memberitakan Injil. Mulai dari keluarga sendiri, di bulan keluarga ini kita harus memenangkan keluarga, mulai dari keluarga, hati bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Ini saatnya kita bergerak, ini saatnya kita dibebaskan dari hidup dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran, dan kita membebaskan setiap tawan-tawanan yang tertindas untuk mereka dimerdekakan oleh doa dan tangan kita sendiri. Karena itu mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau bulan keluarga ini kami tetap diberkati, berkati ibadah pada saat ini, dari awal pada akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi tim PAW, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri, urapan-Mu menyertai sehingga banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Kami semua bisa menikmati berkat-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu pada hari ini dari awal pertengahan akhirnya, dan kami selesai dari ibadah ini kami dikuatkan, keluarga kami dikuatkan, rohani kami dikuatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Silakan Roh Kudus Engkau berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Berikan pujian yang terbaik dan sorak-sorai dalam kemuliaan-Nya. Amin. Kami mau bersorak di dalam Engkau Tuhan. Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, who you are, for who you are, who you are. Yes. You are good. Tiba saatnya kita memuji namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Come on church. Here we go. Tiba saatnya kami berkumpul bersama Dari semua suku dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa. katakan satu suara. Satu suara Menyatakan Tuhan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian, pujian dan kekuatan hormat kekuasaan bagi Dia. Tuhan. tiba saatnya kami berkumpul bersama Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di antara tahta anak domba. berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan Tuhan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. 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 Come on, church. We worship you, Lord. Our Father, Jesus Christ, Holy Spirit. Woo! Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban
firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang, terima kemuliaan yang esa, terima kemuliaan yang esa. Pujian kami, Yesus Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita,
Haleluya. Haleluya Jesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Hari ini kami mau bersyafaat Tuhan untuk Indonesia ya Bapa. Kami bawa negara kami. Hari ini kami berkata ya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang kudus, kami punya Allah yang mulia, kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, kami bawa negara kami, bahwa Engkau Allah yang mampu memulihkan negara kami, bahwa Engkau Allah yang mampu ya Tuhan menyelamatkan negara kami, orang-orang di dalamnya ya Tuhan, sehingga firman-Mu ya Tuhan akan digenapi. Biar segala yang bernafas atas negara Indonesia memuliakan nama Yesus saja, memuliakan nama Yesus saja. Tidak ada Allah yang layak disembah, tidak ada Allah yang lain, hanya Tuhan Yesus saja ya Tuhan. Hari kami berdoa ya Bapa, berikan takut akan Allah dalam negara kami, kami mengasihi kami ya Tuhan. Bila takut akan Allah, ada setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran menteri yang ada ya Bapa. Hari ini kami bawa ya Tuhan, biar hadirat Allah, pergerakan revival tetap terjadi atas negara Indonesia ya Tuhan. Biar keselamatan yang daripada-Mu menyelamatkan seluruh Indonesia sampai dari ujung ke ujung ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan, kami percaya Indonesia Engkau akan selamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak dari sekarang sampai selama-lama ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus yang percaya bahwa Indonesia akan dipulihkan dan mengalami hadirat Allah yang kuat. Mari kita semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Dan tidak lupa juga kita akan menyapa buat siap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini di rumah maupun dimanapun Anda berada. Hadirat Allah sanggup melawat Anda dimanapun Anda berada. Dan kami rindu juga mengajak Anda untuk tergabung dalam pengembalaan Gereja Mawar Sharon melalui Connect Group yang hingga saat ini masih dilakukan secara online. Bagi yang belum bergabung dan ingin bergabung, Anda dapat menghubungi WA Center kami yang tertera di layar pengumuman ini. Tunggu apa lagi? Bersama-sama kita akan bersama bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Dan mari ikuti Business Talk Topik Human Resources dengan tema Lead Your People, Lead Your Business. Rabu 26 Agustus pada pukul 7:30 malam sampai dengan 9 malam. Business Talk dapat diikuti di YouTube dan Instagram @GMS_SBY. Dan yang terakhir ikuti doa malam juga hari Jumat 28 Agustus yang akan tayang live mulai pukul 7 malam di YouTube, IG Live, dan Facebook @GMS_SBY pula. Dan doa bagi pengusaha, Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya khususnya para pengusaha serta kaum pekerja, God Favor in Marketplace hadir kembali untuk kita bisa berdoa dan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sabtu 29 Agustus 2020 mulai pukul 6 pagi. Mari membawa setiap kerinduan dan pergumulan dalam bisnis maupun pekerjaan Anda ke dalam hadirat Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Zoom ID dapat Anda dapatkan di CGL atau Anda dapatkan di Instagram @GMS_SBY. Dan mari nyatakan ucapan syukur kita atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, salah satunya melalui persembahan. Mari memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang melimpah dan dengan ucapan syukur. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia, dan perpuluhan Anda ke BCA Veteran dengan nomor rekening 010-049-7000. Dan Anda juga tetap dapat mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran 010-898-4000. Selain itu agar lebih praktis dan memudahkan, Anda pun dapat memberi persembahan menggunakan aplikasi yang ada di gadget Anda seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, Link Saja, dan sebagainya melalui scan barcode QRIS yang ada di aplikasi tersebut. Semuanya atas nama Gereja Mawar Sharon. Dan mari saya akan pimpin dalam doa ketika kita akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur bila hari ini ya Tuhan suatu kehormatan apabila kami dapat menabur bagi kerajaan Allah. Kami melakukannya dengan hati yang bersuka cita, kami melakukannya dengan hati yang rela, sebab kami tahu apa yang kami tabur tak pernah sia-sia. Apa yang kami tabur semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami melakukan ini dengan ucapan syukur, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukurnya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, apa kabar jemaat GMS? Saya percaya Anda diberkati Tuhan ya. Sudah lama mungkin Anda merindukan untuk ibadah bersama-sama. Tetapi ya, kalau belum memungkinkan, oke, puji Tuhan, tetap Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Terima kasih untuk kesempatan ini kembali untuk bisa melayani Anda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari bulan Maret pertengahan, kalau di tempat Anda di gereja kami di bulan Maret pertengahan kita sudah mulai online sampai dengan sekarang. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu yang cukup panjang seperti ini ada banyak hal yang kita bisa belajar tentunya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Tuhan tentunya kalau kita mau belajar ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik, bagaimana kita bertumbuh di dalam keluarga. Spesial saya kasih judul ini memang spesifik, Grow Up in Family. Saudara, di dalam pertumbuhan dalam keluarga ada banyak faktor yang menentukan. Nah, di dalam pandemi seperti sekarang ini sebenarnya merupakan suatu momen yang sangat baik untuk bisa membuat keluarga dipulihkan, keluarga mulai bertumbuh di dalam pengertian satu sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dinamika di dalam kehidupan rumah tangga seringkali menjadi banyak masalah karena bukan cuma sekedar pribadi punya persoalan, tetapi karena ada pekerjaan di kantor, pekerjaan yang lain, bisnis yang sedang mengalami tekanan di dalam kondisi seperti sekarang, bisa menimbulkan masalah di dalam rumah tangga. Demikian juga saudara, adanya keterlibatan pihak ketiga. Dalam konteks ini saya nggak bicara soal wanita lain atau pria lain, tapi keluarga besar bisa juga terlibat di dalamnya. Sehingga ketika keluarga besar terlibat di dalamnya, maka dinamika keluarga akan mempunyai pengaruh yang banyak, bisa ke arah negatif. Kalau keterlibatan itu bukannya membangun ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga itu bisa menjadi surga atau bisa menjadi neraka buat kita semua. Tapi saya berharap saudara, kita kepingin keluarga kita menjadi surga. Betul ya saudara? Nah, salah satu yang menentukan apakah keluarga kita bisa, family kita bisa growing up or not, bisa bertumbuh atau tidak, salah satu faktor yang sangat menentukan menurut saya adalah kedewasaan dari setiap pribadi. Pasangan, suami, istri, ayah, ibu, itu penting sekali kedewasaan. Karena kedewasaan tidak hanya semata-mata soal usia. Ada banyak orang yang usianya sudah dianggap dewasa, tetapi cara berpikirnya kayak masih anak-anak. Cara ngomongnya masih seperti anak-anak. Cara bereaksinya masih seperti anak-anak. Kurang bertanggung jawab. Dan apa yang terjadi? Dan itu yang namanya walaupun usianya sudah cukup dewasa, tapi belum dewasa sebenarnya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakdewasaan hati-hati, karena ketidakdewasaan akan bisa membuat persoalan-persoalan yang sepele menjadi besar. Saya ulangi, ketidakdewasaan justru akan membuat persoalan-persoalan keluarga yang sebenarnya sepele bisa diselesaikan, tapi justru jadi besar. Pernah melihat ada keluarga-keluarga yang seperti itu? Karena kurangnya dewasa, kurang kedewasaan, mental kurang dewasa, dan banyak faktor yang membuat seseorang tidak dewasa, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang yang mendirikan atau membangun gereja di Korintus, mengatakan tentang kondisi kerohanian dari orang-orang yang dilayaninya, atau orang-orang yang pertama kali dibangun di dalam pelayanannya di Korintus. Saudara, firman Tuhan bilang begini, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani." Dia bilang dia tidak bisa waktu itu, katanya dia bilang, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan kalimat terakhir ini menarik. Dan sekarang pun. Berarti sebelum Paulus menulis surat ini, dulu waktu pertama kali dia membangun, dia bilang bahwa dulu tuh waktu itu katanya, kamu belum dewasa. Sekarang pun sesudah periode sekian lama, Paulus bilang kamu pun belum dapat menerimanya. Berarti jemaat yang dibangun oleh Paulus, seorang rasul yang besar sekalipun, bisa saja tidak dewasa. Karena kedewasaan itu pilihan.
Halo? Amin. Seorang pendeta boleh aja pendeta yang hebat, rasul yang hebat, tapi kalau jemaatnya tidak mau dewasa, mau ngomong apa, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa pilihan ada di tangan saudara semua. Keluarga-keluarga mau dewasa? Ayo, ambil keputusan hari ini ketika dengar firman Tuhan ini, engkau ambil keputusan untuk menjadi dewasa. Nah, satu ayat lagi dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, ketika aku kanak-kanak, kata Paulus, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa. Nah, ketika kita bertumbuh dari dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Jadi salah satu tanda bahwa kita dewasa, sifat anak-anak ini kita tinggalkan. Yaitu apa? Mulai dari berkata-katanya seperti anak-anak, tadi dia bilang, berpikirnya seperti anak-anak, rasanya, emosinya seperti anak-anak, ditinggalkan kalau mau dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bagaimana sih caranya keluarga kita bisa bertumbuh dewasa. Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Jadi hari ini, ayo saya mau mengajak saudara, karena kalau keluarga kuat, gereja pasti kuat. Kalau keluarga kuat, maka kehidupan pribadi kita menjadi kuat. Pribadi-pribadi yang bisa menjadi kuat adalah pribadi-pribadi yang ada atau dibesarkan di keluarga yang bertumbuh menjadi kuat. Karena keluarga menjadi sumber utama. Karena dari kecil seorang anak, dia belum bisa ketemu sama siapa, belum kenal sama siapapun. Pertama orang yang dia kenal adalah orang tuanya. Dan pertama yang dia berinteraksi adalah orang yang ada di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kalau keluarga ini kuat, anak ini dari kecil sudah dibangun dengan landasan yang baik dan kuat. Nah, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa dan kita bisa bertumbuh, grow in family. Yang pertama, grow in family sangat ditentukan dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita harus bertumbuh dalam kerohanian. Jangan pernah anggap enteng kerohanian. Nah, saudara yang dikasihi, kami belum lama baru saja mengadakan sebuah tes. Ya, tes foto karakter gitu, saudara. Nah, ternyata, saudara, dari hasil tes beberapa orang, dari tes foto karakter ini, nah, ternyata dikasih tahu sama orang yang menyelenggarakannya. Dia bilang begini, bahwa apa yang sudah ditentukan, apa yang dilihat dari hasil tes itu, tidak berarti dia akan menjadi seperti itu selamanya. Tapi bagaimana dia merespons di dalam menangani kehidupan ini akan menentukan nanti ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia berkata, salah satu yang bisa menentukan bagaimana dia merespons adalah tingkat kedewasaan. Makin dia dewasa kerohaniannya, katanya, kalau kerohaniannya terus bertumbuh, maka cara dia menangani, cara dia bereaksi, cara dia merespons berbeda. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus di dalam Lukas 2 ayat 52, kita nggak usah buka ayatnya, di sana dikatakan bahwa Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan di sana dikatakan makin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Artinya saudara, semakin kita bertumbuh terus di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar akan ada favor dari Tuhan. Akan ada favor, ada perkenanan dari Tuhan. Akan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kasih-Nya akan melanda dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti hati Tuhan. Saudara, ketika kita menangkap isi hati Tuhan buat manusia, maka akan memudahkan buat kita, waktu kita ada di dalam keluarga, mempunyai belas kasihan, mempunyai kasih yang sama Tuhan berikan kepada kita, kepada istri, anak-anak kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali keluarga membangun kerohanian. Jangan pernah anggap enteng kerohanian. Justru itu saudara, Alkitab jelas mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Betul nggak saudara? Jadi saudara, kerohanian itu akan sangat banyak membantu kita di dalam menangani persoalan-persoalan kehidupan. Di dalam menangani perbedaan-perbedaan. Justru lewat kerohanianlah saudara, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita diberi kemampuan untuk bisa mengerti orang lain. Sebagaimana Tuhan mengerti kita. Bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup kita yang hancur-hancuran. Sehingga ketika kita hidup di dalam kerohanian seperti itu, maka apa yang terjadi? Kita juga akan bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat hidup kita yang diubahkan. Bangun kerohanian Anda. Di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan. Maka Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilih hari ini dengan Tuhan yang mana engkau akan menyembah.
Kami dan sekeluarga kami akan melayani Tuhan. Seisi beribadah, seisi keluarga akan beribadah dan melayani Tuhan. Ada dalam Yosua 24 ayat 15. Saudara yang dikasihi, jangan pernah berpikir bahwa kerohanian itu hanya pelengkap. Saya melihat ada keluarga-keluarga yang menganggap kerohanian hanya sebagai pelengkap. Maka datang ke ibadah itu hanya sebagai pelengkap. No, ini bukan pelengkap. Ini bukan pelengkap, tapi itu yang utama justru dalam kehidupan kita. Karena kita datang dan hidup bisa datang dari Tuhan. Dia yang memiliki kehidupan. Bahkan keluarga pertama kali di Taman Eden diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, kekuatan kita justru yang ada adalah di internal ini. Nah, kekuatan internal ini, mental ini dimulai dari kerohanian. Kedewasaan di dalam kerohanian ini sangat menentukan proses berpikir Anda. Kedewasaan atau pertumbuhan di dalam kerohanian akan menentukan bagaimana Anda mengambil keputusan dan pilihan. Ya, karena ada rambu-rambu firman, ada values, ada nilai-nilai dari Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita ngerti tindakan-tindakan pilihan-pilihan kita dasarnya apa. Saudara, justru ketika pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh, pengharapan kita, kepercayaan kita akan kepada Tuhan dan tentang keluarga kita akan makin kuat. Saudara, bertumbuh di dalam kerohanian bukan cuma sekedar aktif pelayanan di gereja. Saya ulangi, bertumbuh dalam kerohanian bukan cuma sekedar aktif pelayanan di dalam gereja. Karena saya banyak melihat bagaimana para pelayan Tuhan, para relawan di gereja yang begitu aktif di dalam pelayanannya di gereja, keluarganya babak belur. Karena mereka tidak mengerti dan tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi dalam kerohaniannya dengan tugas pelayanan. Kehidupan pribadi di dalam kerohanian ini berbeda dengan tugas pelayanan. Saudara, kita seringkali berpikir tugas pelayanan bisa menggantikan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. No, nggak bisa digantikan itu, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan mengisi hidup kita seperti sebuah HP yang di-charge dari waktu ke waktu sehingga baterai kita tidak habis. Nah, oleh karena itu saudara, dengan kita hidup di dalam Tuhan, akan ada ketenangan, ada damai sejahtera, sehingga kita tidak mudah panik, kita tidak mudah marah, kita banyak hal yang kita bisa lakukan kerohanian. Itu sebabnya jangan anggap enteng kerohanian. Ya, setuju sama saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertumbuh di dalam perspektif. Katakan sama saya perspektif, ya, sudut pandang. Kita harus bertumbuh dalam perspektif di dalam memandang masalah-masalah kehidupan kita dan tantangan dalam kehidupan ini. Saudara, hanya perspektif itu jangan dianggap enteng loh. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kerohanian itu yang utama. Karena ketika kita ada di dalam kerohanian yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka sudut pandang kita, perspektif kita akan diubahkan. Cara kita melihat masalah akan diubahkan. Kita tidak lagi melihat masalah menjadi masalah, tetapi masalah tidak sebagai masalah, tapi masalah sebagai sarana Tuhan untuk mengajar kita banyak hal tentang kehidupan. Justru masalah kita lihat menjadi sarana Tuhan untuk mengarahkan kita dekat dengan Tuhan. Justru dengan masalah kita melihat bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk dekat dengan keluarga. Saudara, ketika keluarga ada masalah, keluarga akan menjadi kuat ketika kita sama-sama menyelesaikan masalah itu. Bukan lari dari masalah. Halo, amin saudara. Keluarga tidak akan pernah menjadi kuat ketika ada masalah masing-masing melarikan diri atau menghindarkan diri dari masalah. No, justru masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita masing-masing menyadari masalah ini perlu diselesaikan di dalam Tuhan, dengan cara Tuhan. Nah, ketika itu diselesaikan dengan cara Tuhan, saya percaya masalah itu justru akan membawa keluarga naik ke level berikutnya. Kita bisa saling kenal satu sama lain. Tahukah saudara, suami istri bisa menikah sekian puluh tahun tapi belum tentu kenal pribadi dengan pribadinya. Kita hanya tahu, kita hanya kenal bahwa dia adalah istri kita, suami kita, hanya dari sisi luarnya. Kita tidak kenal dari kedalamannya. Saudara, ketika Ayub mengalami persoalan dalam kehidupan, berbeda istrinya melihat, perspektif istrinya dengan perspektif Ayub berbeda. Perspektif istrinya melihat masalah sebagai satu tantangan buat dia, sesuatu ketidaknyamanan, sehingga dia menganjurkan Ayub untuk mengutuki Tuhan. Sementara Ayub melihat ini bukan sebagai sesuatu yang harus menjadi masalah buat dia, tapi dia berkata dia bisa mensyukuri karena dia membangun hidupnya benar di mata Tuhan. Dia adalah sebagai orang yang saleh.
Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Sehingga dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang telanjang, aku kembali telanjang. Terpujilah Tuhan. Nah, itu cara perspektif melihat suatu masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Daud dan waktu menghadapi Goliat dan Saul menghadapi Goliat, musuh yang sama, perspektifnya beda. Betul? Perspektifnya beda. Itulah sebabnya mengapa, saudara yang dikasihi, Anda dan saya perlu sekali punya perspektif yang selalu dari waktu ke waktu diselaraskan. Nah, kuncinya tadi nomor 1 adalah kerohanian. Orang yang tidak bertumbuh di dalam kerohanian, dia sulit untuk bisa menyelaraskan perspektif atau sudut pandang. Karena sudut pandang ini sangat menentukan, saudara. Cara kita memandang, cara kita melihat satu masalah akan menentukan bagaimana reaksi kita selanjutnya. Akan menentukan bagaimana kita mengambil pilihan. Betul nggak? Yes. Itu sebabnya saudara yang dikasihi, ayo kita belajar. Yosafat, seorang raja, di dalam 2 Tawari, pasal 20 kalau Anda membaca nanti. Bagaimana dia menghadapi musuh. Ketika dia mendengar musuh datang, dia punya perspektifnya adalah dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Karena dia tahu dia tidak punya kekuatan. Ada 3 musuh sekaligus mengepung dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, barangkali Anda sedang punya masalah yang cukup besar selain pandemi yang ada. Mungkin ekonomi, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan, dan lain seterusnya. Tapi saya mau ajak saudara, ayo mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Belajar dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana seorang Musa, saudara, berani meninggalkan Mesir padahal dia adalah calon raja. Calon raja, dia pangeran loh saudara, calon raja. Dia meninggalkan Mesir karena dia mengarahkan pandangannya kepada upah yang Tuhan berikan. Sudut pandang. Itu sebabnya orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudut pandangnya tidak lagi hanya sekedar mengejar apa yang dunia tawarkan. Tapi dia mengejar apa yang surga sediakan dan tawarkan buat dia. Keluarga-keluarga tidak akan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain ketika dia punya sudut pandang yang benar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua tadi saya bilang bertumbuh dalam perspektif dalam menghadapi masalah. Kalau suami istri melihat perspektif yang sama, saya sangat percaya keluarga akan bertumbuh dengan baik di tengah persoalan, bukan di tengah berkat semata-mata. Yang ketiga, apa yang perlu Anda perhatikan kalau Anda mau bertumbuh di dalam keluarga? Perhatikan sikap, perhatikan reaksi Anda. Perhatikan Anda punya reaksi, perhatikan Anda punya sikap, dan saya akan sebut respons. Saudara yang dikasihi Tuhan, respons ini penting sekali. Karena saudara, kita tidak bisa saudara hanya sekedar bereaksi. Kita harus punya sikap yang baik dengan merespons yang benar. Karena saya sering katakan saudara, reaksi itu adalah satu ekspresi kita atau tindakan kita atau perkataan kita yang seringkali terjadi begitu cepat tanpa mengizinkan akal kita untuk bekerja dulu, tanpa mengizinkan firman Tuhan untuk berbicara dulu kepada kita. Tapi yang ada adalah emosi kita yang sudah kita limpahkan. Itu adalah reaksi. Tapi beda dengan respons, saudara. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar untuk punya respons. Coba katakan respons. Yes. Ketika Anda punya respons yang benar, maka Anda mengizinkan pikiran Anda, akal sehat Anda untuk bekerja dulu. Lalu kemudian saudara Anda izinkan Tuhan berbicara. Mungkin Anda ambil waktu dulu sebentar berdoa. Mungkin Anda perlu waktu sebentar dulu untuk merenung. Mengizinkan firman Tuhan bicara sama saudara. Ketika engkau tenang duduk di kursimu barangkali, ketika engkau doa sebentar, barang semenit 2 menit, izinkan Tuhan bicara, maka Anda akan bisa merespons dengan baik. Saya melihat keluarga tidak bertumbuh dengan baik karena yang ada reaksi, dan reaksi. Mari kita bersama-sama belajar untuk bisa membuat respons yang benar. Yang setuju katakan amin. Ketika ada masalah seperti sekarang ini, saudara, istri bisa bereaksi, suami bisa bereaksi. Ayo kita belajar saudara, karena respons, kemampuan untuk merespons namanya dalam bahasa Inggris responsibility. Jadilah responsibility, tanggung jawab. Jadi orang yang bisa merespons dengan benar, bukan bereaksi, adalah orang yang punya kehidupan bertanggung jawab. Nah, salah satu kehidupan yang bertanggung jawab, contoh orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa tentunya.
Halo, amin saudara. Nah, tidak ada reactability saudara. Dalam satu kata reactability yang ada responsibility, tanggung jawab. Saya berharap Anda tidak cepat-cepat bereaksi mendengar berita, melihat situasi. Jangan cepat-cepat bereaksi. Izinkan Tuhan berbicara sama saudara. Ya, kalau Anda mendengar sekarang ini bahwa saya mendengar informasi yang mengatakan bahwa COVID atau virus corona tidak betul-betul akan selesai dalam waktu dekat. Artinya bisa over the years, bisa melewati tahun 2020 sampai 2021. Siapa yang tahu? Nobody knows. Bahkan ada yang bilang bahwa kalaupun vaksin ditemukan, tidak akan pernah bisa didapat didistribusikan ke seluruh dunia. Karena pasti produksinya nggak bisa terlalu cepat. Sehingga mau nggak mau harus takes time. Ada waktu yang cukup. Nah, saudara, kalau keadaan seperti begini, bukankah orang bisa jadi panik? Dan orang bisa bereaksi? Tapi saudara, mari kita izinkan merespons dengan benar agar iman kita bekerja, agar penyerahan diri kita pada Tuhan ada, sehingga kita tahu di depan Tuhan pelihara kita. Yang setuju katakan amin. Saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu tidak setia di dalam memelihara kehidupan. Halo, amin. Ayo kita belajar saudara menjadi orang yang respons. Ya, kalau orang yang reaksi itu gampang ngambek, gampang apalagi marah. Ya saudara, macam-macam, gampang kecewa, gampang kepahitan. Kita reaksi karena kita bereaksi. Tapi kalau kita berespons, kita nggak seperti itu. Makanya kalau ada 3 hal ini saja nih, kerohanian kita bertumbuh, lalu kita punya perspektif yang baik, perspektif kita benar, respons kita benar. 3 ini saja nih saudara, sebelum saya lanjutkan kepada ke poin 4, sebenarnya itu sudah banyak menolong saudara dan saya. Untuk bisa bertumbuh di dalam kerohanian, untuk bisa bertumbuh di dalam keluarga, maksud saya grow up in a family. Amin. Nah, kita masuk kepada yang keempat. Nah, saya rasa yang keempat ini juga cukup penting buat Bapak Ibu sekalian. Keempat ini adalah kesediaan untuk mengalah. Susah untuk jadi seorang atau menjadi kedewasaan di dalam keluarga kalau kita nggak mau mengalah. Ayo, bukankah kita kalau jadi orang tua ya, punya anak ya, yang satu lebih dewasa sama yang lebih kecil. Kalau yang kecil suka merengek, suka minta ini, suka minta itu sama kakaknya, kakaknya juga jadi marah. Nah, biasanya orang tua bilang apa? Kak, kamu kan udah lebih gede, ngalah dong sama dedek. Suka denger gitu nggak? Suka denger gitu nggak orang tua? Kenapa demikian sih orang tua ngomong begitu? Karena orang tua ada maksudnya. Kamu kan lebih dewasa, mestinya kamu lebih ngerti dong daripada yang lebih kecil. Kira-kira begitu message-nya. Nah, sulit buat kita untuk bisa bertumbuh di dalam keluarga dan mengatakan kita dewasa secara rohani karena kalau kita nggak mau ngalah. Saya ulangi, sulit buat kita bisa bertumbuh di dalam keluarga dan mengaku diri kita kalau kita sudah dewasa kalau ternyata kita sulit untuk mengalah. Nggak bisa, saudara. Salah satu kunci kalau orang dewasa itu gampang mengalah. Saudara ingat baik-baik dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan saudara ya. Ayat ini bilang begini, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. 1 Korintus 6 ayat 7. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, Rasul Paulus sedang ngomong begini, kenapa sih kamu nggak mau ngalah? Kenapa sih kamu mau ngotot, mau jadi cari ribut sampai cari persoalan ini diberesin sama pihak luar? Kira-kira begitu. Nah, hari ini saudara, berani nggak saudara dan saya mengalah? Mengalah itu butuh kerendahan hati. Haleluya. Amin saudara. Mengalah itu adalah satu tanda bahwa kita ini ngalami Tuhan dalam hidup kita. Saya lihat ya, orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya nggak gampang ngotot, saudara. Nggak gampang ngotot mau nuntut haknya. Dia akan belajar untuk bisa melepaskan haknya. Ngalah. Bukankah seorang yang bernama Ishak ketika dia menggali sumur bapaknya di Gerar, di Kejadian 26 kalau Anda baca, bagaimana ketika dia menggali sumur bapaknya Abraham, sumur itu berbual-bual. Tapi orang yang ada di sekitar itu merasa bahwa kok dia jadi lebih maju daripada kami penduduk aslinya. Lalu dia diusir. Saudara, harusnya saudara Ishak punya kesempatan untuk berantem di situ. Untuk mengajak ribut di sana. Kenapa? Yang gali ya dia, sumur yang dia gali juga bekas bapaknya yang gali. Salahnya di mana? Tapi saudara dia tidak
ribut di situ, tapi dia melepaskan haknya, dia ngalah. Haleluya. Karena dia tahu, saudara, kuncinya untuk kehidupan bukan di sumur itu, tapi di Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang dia kenal dari bapaknya Abraham. Amin, saudara. Nah, ketika dia terus kembali menggali yang kedua, kembali lagi digituin orang, dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah kapok untuk menyerahkan. Sampai satu titik, Tuhan buat sumur yang dia gali tidak lagi ada keributan. Hari ini, barangkali saudara Anda sedang kesel sama pasangan Anda. Nggak mau lepaskan yang namanya kesediaan untuk ngalah ini. Anda tidak bersedia untuk ngalah. Anda mau buktikan bahwa dia salah. Hati-hati loh saudara. Ketika pasangan mencoba membuktikan pasangannya yang lain adalah salah, suami mau membuktikan istri salah atau sebaliknya, nggak bakal ada terjadi yang namanya pemulihan dalam keluarga. Mengalah tidak berarti kalah. Halo? Nah begini, saya kasih contoh ya. Kalau seorang pria, suami, punya posisi tinggi di perusahaan, katakanlah direktur atau presiden direktur di sebuah perusahaan, biasa ngatur perusahaan, ya. Ketika dia pulang ke rumah, dengar baik-baik. Ini saya mau jelaskan baik-baik. Ketika dia pulang ke rumah, dia tidak ada di perusahaan, tapi dia ada di keluarga. Ingat baik-baik, saya ulangi, ini penting. Ketika dia ada di perusahaan, maka dia menjadi direktur atau presiden direktur. Posisi dia tinggi, dia ngatur semuanya. Dia bisa mendorong dan dia bisa memberikan satu instruksi apa yang dia mau. Tapi ketika dia pulang ke rumah tangganya bukan perusahaan. Halo? Tapi rumah tangganya adalah keluarga yang Tuhan mau bangun bersama-sama dengan istrinya. Nah, ketika dia ada di dalam keluarga dan dia masih memakai pikiran yang seperti di kantor, nggak mau ngalah sama istrinya karena dianggap bahwa gua ini prestir, gua ini direktur, lu mesti ngikutin. Sementara saudara, ini bisa jadi masalah. Nggak mau ngalah sama sekali karena merasa gengsi. Kalau ngalah masa presdir ngalah sama istri, kalau ngalah masa direktur ngalah sama istri. Ini bukan persoalan posisi, saudara. Ini masalah hubungan keluarga. Halo, amin, saudara. Nah, ketika kita di rumah tangga, kita ngerti bahwasanya kita suami dan kita sedang membangun keluarga. Sama istri juga begitu. Ketika pulang ke rumah, kita harus sadar bahwa kita ini istri gitu loh, yang membangun keluarga. Baru bisa ada yang namanya mengalah. Saudara, 4 hal aja dah saya bagikan buat saudara pada hari ini. Pastikan satu, Anda bertumbuh secara kerohanian, yang akan membawa Anda kepada perspektif yang bertumbuh. Tidak sempit cara berpikirnya, menjadi semakin luas. Tuhan akan buka cara berpikirmu. Anda akan banyak belajar, makanya perspektif akan terbuka luas ketika engkau ada di dalam Tuhan dan banyak mau belajar dari teman, dari pengetahuan, buku, apapun Anda belajar. Dan yang ketiga, saudara, Anda harus belajar, saudara, yang dikasih Tuhan punya respons yang benar, bukan bereaksi. Dan yang terakhir, keempat, Anda harus belajar bersedia untuk ngalah. Mau ngalah? Bukan berarti kalah. Saudara, tidak. Tetapi saudara mengalah untuk keluarga semakin baik, semakin bertumbuh. Tujuannya adalah keluarga. Tujuannya adalah satu keluarga. Karena kalau keluarga kita betul-betul bertumbuh baik, sehat, berbahagia, kita pun jadi pribadi yang bahagia. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Mari kita berdoa supaya keluarga bisa bertumbuh dengan baik. Saya akan berdoa buat Anda semua. Tuhan, terima kasih hari ini. Aku berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mendengarkan pesan ini. Siapapun yang mendengar firman-Mu ini, aku berdoa biarlah Tuhan kebenaran firman ini betul-betul Tuhan bisa membuat keluarga jadi grow up, bertumbuh dengan baik. Dan pertumbuhan ini salah satunya yang paling penting dalam hidup kami adalah kami menjadi dewasa. 4 hal sudah diajarkan barusan Tuhan. Kiranya jemaat-Mu bukan hanya sekedar mendengar, mencatat, mengerti, tetapi saudara, jemaat-Mu akan lebih lagi melakukannya. Sehingga keluarga-keluarga betul-betul mengalami pemulihan. Keluarga-keluarga betul-betul mengalami kekuatan, bahkan bertumbuh, grow up
in family. Satu sama lain bertumbuh. Anak, istri, ayah, orang tua, semua Tuhan. Kami bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa. Dan pertumbuhan kami adalah pertumbuhan karena kami mengenal-Mu sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan bahkan yang membangun rumah tangga kami. Terpuji nama-Mu Bapa. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Baru saja kita mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan katakan renungkan firman siang dan malam. Biarlah melalui firman sabda Tuhan yang berkuasa yang baru kita terima ini menjadikan kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Kita semakin memiliki untuk kita lebih lagi mendekat dengan Tuhan. Kita mempunyai perspektif yang positif hari depan. Kita juga bisa saling memaafkan sama lain di dalam keluarga yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bentuk supaya kita bertumbuh melalui keluarga yang sehat dan kuat. Karena itu, marilah kita berdoa untuk penutup ibadah ini. Mari kita semua tunduk kepala. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu, Bapak Pendeta Leonardo, sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi, berkati kesehatannya, berkati kerohanian, berkati jemaatnya. Terima kasih untuk firman-Mu boleh meneguhkan kami. Tuhan, mampukan setiap keluarga, anggota keluarga yang masih kekanak-kanakan, untuk mereka dewasa dalam rohani, untuk mereka bertumbuh dalam Engkau Tuhan, untuk suami istri, orang tua dan anak saling berfungsi sebagai yang firman Tuhan katakan. Tuhan, mampukan istri tunduk, suami bertindak sebagai imam kepada keluarga, anak-anak menghormati orang tua, hati bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Kami rindu itu Tuhan terjadi, dengan mereka bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengalah, dan berdamai sama lain. Tidak melihat hal-hal semua itu sebagai hal yang negatif, tapi hal yang positif dan optimis bahwa mereka bisa dipulihkan dengan hal-hal yang prinsip yang utama, yaitu Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat satu-satunya. Kami percaya Tuhan, untuk hari kedepannya Tuhan, mereka bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Mereka meskipun masih ada di rumah, mereka tetap bisa berkomunikasi baik dengan Engkau, berkomunikasi baik satu dengan lain, sehingga menciptakan keluarga teladan, keluarga harmonis, keluarga rukun. Mazmur 133 digenapi, dan segala berkat menyertai mereka. Tuhan, sekali lagi berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, karir mereka, studi mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka. Apapun masalah yang mereka hadapi, Engkau buka jalan. Hindarkan mereka dari virus, corona, demam berdarah, flu, diabetes, dan sebagainya, penyakit bawaan. Engkau sembuhkan beliau Yesus. Serotok, takut, khawatir, roh galau, kami patahkan di dalam Tuhan Yesus. Tapi mereka memiliki pandang optimis, mengandalkan Engkau di tengah situasi apapun. Mereka boleh memperkatakan firman, kabar baik selalu dalam diri mereka, sehingga mereka dikuatkan. Mereka memiliki stamina yang kuat, sehat jasmani rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah melimpah. Dan pada saat ini, angkat kedua tangan-Mu dan bangkit berdiri. Dan biarlah saat ini, saya percaya Tuhan, untuk mereka yang belum percaya kepada Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, untuk mereka menerima Engkau sungguh-sungguh dalam hidup mereka, dan mereka bisa digembalakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, angkat tangan-Mu dan terimalah anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yang akan bertindak, akan memenuhi Engkau dengan berkat jasmani, berkat rohani berlimpah mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.